Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi aku mau cerita. Aku tuh punya temen yang dia tuh sangat berprinsip kalau dia tuh gak mau ngerepotin orang lain sedikit pun. Dan itu aku bener-bener ngeliat dari dari tindakan-tindakan dia gitu. Karena dia ini temen aku, dan waktu pas Idul Fitri itu kan dia kesini ya. Dia kesini dan dia nginep di sini selama 5 hari gitu. Tapi dia bawa temennya juga, jadi nggak perlu aku temenin. Dan dia juga nginep di rumah sebelah rumah aku, dan itu tuh rumah khusus tamu. Yang aku bener-bener salut ke dia tuh bener-bener orang yang megang prinsip, nggak mau ngerepotin orang lain sedikit pun. Kenapa aku bilang gitu? Karena gini, waktu pas hari pertama dia baru nyampe gitu kan di sini, kan dia sebagai teman aku dan keluarga aku juga tahu kalau dia teman aku, ya kita berbagilah makanan gitu kan. Ya wajar kita berbagi makanan ke dia karena lokasinya juga deket dari rumah aku kan, dan dia juga teman aku. Berbagi makanan, terus aku ngenotis kalau misalkan dia tuh orangnya nggak mau ngerepotin orang lain. Waktu pas mau ngasih makan siang dan makan malam di hari kedua dia di sini, dia tuh nolak. Aku ngerti kenapa dia nolak. Karena dia tuh ya emang gak mau merepotkan orang lain. Jadi dia tuh pernah PKL juga di sini, dan kelihatan dari gerak-geriknya dia tuh gak suka ngerepotin orang lain. Itu benar-benar satu poin yang menurut aku kayak bagus banget, Masya Allah gitu. Biasanya kan kita ya kalau misalkan mau ngambil keputusan atau misalkan mau butuh minta pertolongan, kita pasti bilang gitu kan. Tapi aku lihat aku perhatiin dia tuh sama sekali gak mau ngerepotin orang lain sedikit pun. Dan aku belum pernah dimintain tolong sama dia. Sesimpel itu. Aku sebagai temennya belum pernah dimintain tolong sama dia. Dia tuh gak ngerepotin banget gitu, orangnya tuh bener-bener gak merepotin. Dan yang aku lihat juga ya, waktu pas dia PKL di sini tuh segala keputusan yang dia ambil, keputusan yang dia buat itu tuh sama sekali gak merugikan orang lain gitu. Biasanya kan ya, kalau kita ngambil keputusan pasti kita ada berbeda pendapat sama orang lain lah, atau kita ada perbedaan pandangan, sudut pandang gitu sama orang lain. Tapi dia nih bisa menyeimbangkan hal itu gitu. Jadi temen aku nih, kalau aku bilang terlalu baik sih terlalu baik orangnya, tapi aku suka sama kepribadiannya dia yang ini gitu. Bener-bener kayak, kok ada sih manusia yang kayak gini, yang bener-bener gak mau ngerepotin orang lain sama sekali. Bahkan waktu pas PKL di sini kan aku tuh bilang gitu kan, nggak bilang sih, jadi ngasih kayak bekal snack untuk di jalan. Tapi respon dia yang aku dengerin tuh adalah ngerepotin. Dan kata-kata yang paling aku sering dengar dari dia adalah ngerepotin. Setiap kali aku ngasih sesuatu ke dia, padahal kalau secara hukumnya gitu ya, ngasih bekal ke dia atau ngasih sesuatu ke dia ya karena pertama dia PKL di daerah sini dan dia juga tanggung jawab aku, dan dia juga benar-benar tanggung jawab aku, dan aku harus memperhatikan dia kan sebagai mahasiswa yang PKL di daerah sini gitu. Dan kebetulan juga aku termasuk bagian dari organisasi itu gitu kan. Jadi benar-benar aku nih bisa dianggap benar-benar sangat berhubungan sekali dengan kegiatan PKL itu, termasuk satu circle gitu kan. Gak apa-apa gitu ya kita bagi makanan gitu kan, tapi respon yang selalu aku dengar tuh ngerepotin, karena dia saking gak mau ngerepotin orang lain gitu.
Dan dia juga bukan tipikal orang yang kayak apa ya, benar-benar bukan tipikal orang yang seenaknya gitu, sembrono gitu, enggak. Setiap keputusan yang dia ambil tuh kalau menurut aku benar-benar mempertimbangkan banyak faktor, mempertimbangkan banyak orang gitu. Dan itu kayak salah satu skill yang harus kita punya juga sebagai manusia, karena ngerepotin orang lain tuh apa ya, kalau menurut aku ya, ngerepotin orang lain di sini itu dia nih masih dalam tahap ya nggak apa-apa direpotin juga orang, kamu tanggung jawab aku gitu. Tapi dia nih benar-benar berpikir gak mau ngerepotin sama sekali gitu. Dan itu yang aku suka, dan padahal akunya juga tulus karena itu tanggung jawab aku loh, mereka tuh tanggung jawab aku gitu. Tapi lagi-lagi dia tuh benar-benar orang yang gak mau ngerepotin orang lain. Bahkan waktu pas mau ngasih makan malam dan makan siang aja dia nolak gitu kan, dengan alasan dianya lagi sakit gitu. Padahal kan kalau misalkan lagi sakit justru kita butuh asupan banyak makanan gitu, tapi dia benar-benar nolak dan dia benar-benar gak mau ngerepotin orang lain. Dan di situ aku langsung nangkep, oh iya dia ini tipikal orang yang sama sekali gak mau ngerepotin orang lain. Aku jadi ngerti kenapa dia benar-benar nolak meskipun dia kondisinya lagi kurang sehat, kurang fit gitu. Dan yang aku tangkap juga di sini adalah dia tuh orang yang selain gak mau ngerepotin orang lain, dia tuh waktu pas nginep di sini tuh dia tuh cuma numpang tidur aja gitu. Ya maksudnya tuh dia tuh benar-benar nggak berurusan sama keluarga aku, sama sekali nggak mengganggu urusan keluarga aku, padahal itu suasananya habis Lebaran Idul Fitri. Dan di keluarga aku juga jarang banget lagi nggak ada tamu, kebetulan lagi nggak ada tamu gitu, nggak ada tamu dari keluarga, sepupu dan lainnya. Dan otomatis ya aku bisa kan ngehandle dia, tapi dia ini benar-benar orangnya gak mau ngerepotin orang lain. Di situ aku salutnya, kayak kok bisa ya ada orang sebaik dia gitu. Padahal kalau direpotin juga aku nggak masalah, karena ya dia tanggung jawab aku dan aku juga melakukannya secara tulus gitu. Tapi dia tetap aja berpegang pada prinsip gak mau ngerepotin orang lain kayak gitu. Dan itulah cerita podcast hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.